Pegiat media sosial Denny Siregar dengan lantang mulai mengkritik Presiden Jokowi. Padahal, selama 2 kali pemilihan presiden, Denny adalah pendukung dari Jokowi. Kritikan itu dilakukan Denny Siregar atas dugaan di mana Mahkamah Konstitusi telah meloloskan gugatan batas usia Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang yang diduga untuk Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang masih muda itu, dapat menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Denny Siregar mengatakan, ia heran dengan Jokowi. Maaf, seakan-akan tuli dan buta. Denny juga menyinggung saat dimana dirinya tentang penyelamatan konstitusi. Ketika ia berteriak untuk menyelamatkan konstitusi untuk selamatkan nama baik dirinya dituduh menyerah. Denny mengingatkan bahwa dirinya adalah pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Ia pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres, tapi ia bukan penjilat yang mengiyakan apa saja. Apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Denny kemudian mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti. Ia hanya peduli jika hukum bisa dimainkan oleh penguasa itu pengkhianatan terhadap reformasi. Denny menilai dengan isu yang beredar, Jokowi seharusnya gelisah ketika namanya ditarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi tidak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024? Terlebih, ketua mahkamah saat ini adalah ipar dari Jokowi. Tahu semua ini, apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya, gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak, mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua fondasi bernegara kita. Semoga mimpi buruk yang terus menghantui kepala saya nggak terjadi. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa muak ini akhirnya menjadi muntah. Denny menyayangkan jika konstitusi ditabrak juga. Konstitusi bilang bahwa anak bapak belum cukup umur itu ditabrak juga, kan munafik namanya. Namanya bermuka dua. Hal tersebut diungkap Denny setelah mengungkap penilaiannya soal MK. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat maju Capres-Cawapres tidak murni sebagai putusan yang berdiri sendiri. Masinton menyebut putusan MK tersebut bagian dari skenario besar yang dibuat oleh Jokowi. Putusan MK adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario politik pelanggengan kekuasaan. Menurutnya, hasil putusan MK ini berdampak pada munculnya isu penundaan pemilu 2024. Kedua, otak-atik penambahan masa periode jabatan presiden, serta memanfaatkan MK sebagai lembaga negara. Masinton mengatakan, hasil putusan MK terhadap 6 materi gugatan yang dilayangkan tidak konsisten. Maka, kalau kita lihat persidangan MK hari ini, ada 6 pengujian dengan materi gugatan yang hampir sama.
Namun, putusan MK tidak konsisten dengan putusannya. Bahkan, hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion seperti Saldi Isra yang juga wakil ketua MK mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari penalaran yang wajar. Masa saya harus mengorbankan integritas saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya sejak awal. Saya ulangi lagi tadi kan, kami bersembilan ini termasuk saya, kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu komitmen kami. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakib Biru terregister dengan nomor 55. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Ketua MK Anwar Usman mengatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai Mahkamah Konstitusi sudah mengambil peran DPR dan Presiden karena mengabulkan permohonan uji materi tentang batas usia capres dan cawapres. MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Almas Sakib Biru soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hendardi, MK sesuka hati menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional. Hendardi menyebut, jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa Pilpres, maka bisa dipastikan putusan MK ini memang tujuannya untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan sang ayah dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong-kali-kong itu memang berlangsung secara sistematis. Jadi memang diatur supaya harus lolos apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang, kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Di soal ada pemenasan tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya.